Ya, nama saya di sini Sarpane, usia 30 tahun, jabatan saya di sini sebagai teknisi pembenihan patin. Ulun di sini awal masuk tahun 2014. 2014 tuh ya fokus di pembenihan patin. Sepengetahuan ulun di sini mulai tahun waktu ulun magang sini 2013 tuh sudah ada. Sebelum 2010-an tuh sudah ada juga Mas. Dulu namanya di sini BBI, Balai Benih Ikan, sekarang diganti menjadi PBAT, Perikanan Budidaya Air Tawar. Iya, PBAT Naloy disingkatnya. Ada dulu 2014 tuh kami melakukan pembenihannya di sini secara buatan tapi di bagian akuarium. Kalau sekarang alhamdulillah sudah lebih ringan lah di sistem corong, pembenihan secara sistem corong. Kalau yang dulu itu agak rumit Mas. Kalau setelah kita melakukan pemijahan, paginya menetas kita letakkan di dalam akuarium. Siang esoknya jam 2-an kita ganti banyu. Habis itu paginya besoknya ganti banyu lagi dan menyepon. Kalau sistem corong, ini kita melakukan penebarannya kan di corong di situ. Pagi ini kita nebar, pagi besok netas sudah sampai tengah hari maksimal dah habis dah. Yang larva yang netas tadi kita pindah ke dalam bak-bak. Bila bak-baknya sudah terpenuhi, kita pindah lagi ke akuarium. Kita kada melakukan penyipunan, kada. 2 hari setelah itu baru ada lakukan penyipunan dan ganti air. Lebih mudah Bang itu. Proses pertama tuh kita seleksi induk. Habis seleksi induk tuh kita sebelum seleksi induk kan kita bersihkan dulu bak-bak untuk menampung setelah kita seleksi tadi. Habis itu induk kita masukkan ke dalam bak beber, sorenya kita lakukan penimbangan. Setelah penimbangan kita lakukan pengambilan dosis dan penyuntikan. Penyuntikan dilakukan 2 kali Mas. Sore pada pukul 5 dan penyuntikan kedua pada pukul 11 malam. Pagi besoknya jam 8 kita mulai stripping. Stripping yang pertama itu pada induk jantan. Kita ambil spermanya tadi kan sudah kita lihat. Habis itu hanya kita urut betinanya. Kalau sudah keluar, telur tadi kita campur dengan sperma. Habis itu kita aduk dengan bulu ayam. Kita basuh dengan air yang bersih. Setelah itu kita sekiranya kada melekat di sistem corong itu kan hintalunya harus menyebar, harus yang tak aduk. Jadi sekira kada melekat telur tuh kita basuh dengan air teh. Selain air teh bisa juga tanah, cuman yang liat lah, tanah liat sekira anunya Mas. Sudah tadi kita tebar ke dalam corong. Besok paginya jam 6 tuh sudah mulai prosesnya menetas.
jam 6 sampai jam 12 maksimalnya Mas. Habis itu kalau ada yang menetas kita buang lagi telur yang udah menetas tadi. Habis yang menetas tadi kita serok di bak itu tadi, kita masukkan ke dalam bak beber. Di dalam bak beber tuh perawatannya larva makan artemia umur 2-3 hari. Di sini umur 2 hari sudah kita lajari makan. Artemia tuh gasan makanan larva paten setelah menetas. Sebelum kita mengkultur tuh pertama kita bersihkan dulu corong. Habis itu kita menggunakan garam dan artemia. Garam tadi kita masuk ke air sekira larut garamnya. Setelah itu kita masukkan artemia ke dalam corong tadi. Inge, pakan makanan khusus larva. Artemia itu 24-36 jam netas. Maksimalnya di situ 2 hari. Kalau sudah 3 hari, artemia tuh naikkan ke atas, liar sedikit. Habis itu perawatan di bak beber itu dan akuarium bisa juga kan, bila di bak beber penuh akuarium. Perawatannya 2 kali sehari, ganti banyu dan melakukan penyipunan. Habis penyipunan itu pemberian pakannya di sini 6 kali sehari. Selang 4 jam kasih makan artemia. Selama 15 hari Mas. Sudah larva sudah umur 10 hari kita siapkan kolam pendidiran. Jadi sudah 15 hari nebar biasanya seminggu melakukan persiapannya. Di sini kami 5 hari supaya hama-hamanya tuh kada tapi ada yang banyak ada yang Soalnya bila semingguan hamanya banyak ada Mas. Di kolam pendidiran biasanya sekitar 15 hari sampai 20 harian. Jadi kalau ditambah-tambah mulai dari pemeliharaan larva sampai ke kolam sampai berjual sebulan lebih. Itu gin bersortir dulu, kada langsung habis. Indukan biasanya induk betina tuh bila sudah berumur 2,5 tahun Mas. Itu yang bisa dijadikan induk yang betina. Kalau jantan itu ya tengah 2 tahun, setahun lebih, setahun 5 bulan. Itu sudah bisa. Kalau betina itu beratnya sekitar 2,5 kg sampai 3 kilo. Itu ya standar anunya. Kalau jantannya tuh ya beratnya sekilo lebih. Sekilo inge. Karena biasanya paten ini kan pemeliharaannya sampai tuh setahun itu kan masih ada yang belum bertelur. Jadi kan minimalnya tuh ya 2,5 tahun. Kalau setahun 2 tahun tuh kan pasti ada yang mulai berisi. Soalnya kami membeli indukannya tuh umur beratnya biasanya di sini 2,5 kg sampai 3 kilo. Itu udah hampir umur 2 tahunan lebih. Di sini terkadang kan pemijahan paten ini yang paling maksimal itu dilakukan pada musim penghujan. Kalau kemarau itu kan faktor air ada juga Mas. Habis itu yang paling banyak produksinya itu musim penghujan. Nggih, soalnya ikan kan musim penghujan tuh yang hendak berisi telurnya terisi pas dan hendak kemarau itu mungkinnya
perubahan. Jadi yang ikan yang telurnya tuh ada yang kada berisi, yang mungkin perubahan iklim tadi Pak Masai. Kalau kemarau tuh ada ya, cuman kendalanya misalnya kita memijahkan juga pembenihan, kendalanya tuh bisa di waktu kita stripping tadi, bisa keluar darah. Nah gitu tanda-tanda yang kada tapi baik dah itu. Nggih, kada tapi matang. Nggih. Pernah Masai, setelah kita pengurutan lah kok 2 hari 3 hari ada di kolam yang mati. Itu karena mungkin waktu kami pengurutan ada yang terlalu waktu hintalunya kada maksimal keluarnya, yang keluar darah tadi nah. Itu. Yang penting tuh Mas waktu pemilihan induknya. Iya, yang waktu kita seleksi kan mempengaruhi hasil hasil telur yang keluar. Kalau kita seleksinya misalnya induknya kurang matang, berpengaruh yang di pengurutan tadi. Kalau pengurutannya tadi ya, yang faktor yang menentukan yang pertama tuh seleksi induk. Misalnya kalau kita di sini kan perawatan larva, misalnya dalam sehari itu larva tuh pasti ada yang mati sedikit-sedikit aja Bang. Cuman kita misalnya di kolam pulang banyak hamanya di sini. Hamanya seperti kami di sini nyambet ocret yang sejenis kayak binatang. Itu jangan sampai mati lampu. Bila mati lampu lawas, mesin banyunya tuh kada jalan, jadi kita hidupi genset. Setelah itu malam kita cek bila airnya tuh keruh banyak kan, faktor air keruh tuh pengaruh sperma tadi. Sperma bila kita kebanyakan nanti jam 10 jam 11 malam sebelum pemasangan hapa ganti air dulu. Kalau dari biasanya sampai berjual, kalau ada kendala biasanya sampai 30 sampai 40 ribu bisa. Cuman kalau ada kendala ya sekitar 15 bisa, 20 bisa, tergantung dari kita hasil larva yang menetasnya Mas. Nggih. Ini kan biasanya kalau indukan baik, misalnya kan kalau kita dulu kan kami biasanya 2 aja Mas 2 sampai 3 ekornya sekarang ini aja. Dulu kan 2 aja, 2 itu kan bagus keduanya, bisa juga ada yang ini alhamdulillah mau ketiganya. Dalam 3 itu belum kita lihat isoknya, bisa ada yang 2 ekor aja yang menetas, 1 ekornya kada baik, kada mesti. Jarang Bang yang ketiganya. Tergantung misalnya larva di kolam habis, seharusnya kan pembenihannya yang paling maksimal musim hujan. Dalam sebulan tuh kami pasti ada melakukan pemijahan. Sekali Mas misalnya ada kendala bisa sampai 2 kali. Pernah 2 sampai 3 kali pernah. Musim kemarau tuh sekali ya, bila gagal kami tunda sebulan lagi yang melakukan. Soalnya kalau terlalu sering takut terganggu induknya, berpengaruh juga Mas. Setahun tuh paling rancak kami ngawinkan 9 sampai 10 kali. Kalau ada kendala, namun ada kendala bisa sampai 12 kali, 13. Kalau ditaksir rasanya kalau misalnya kemarau kan kada mengawinkan lah Kak. Musim penghujan ya sekitar 8 kalian Mas. Buahnya rajin, kehendak buahnya tuh kan datang langsung ada. Cuman di sini ya tadi kan proses penyiapan bibitnya tuh lama Mas. Kadang-kadang ada bibitnya
masyarakatnya nggak ada membeli. Cuman kalau patennya biar ada aja pasti habis, berapa ada aja jumlahnya habis. Soalnya peminatnya kalau patennya khusus kambitinnya aja nggak cukup mas, buahnya pembesaran di sini. Keluar Tabalong bisa mas, Kalteng bisa, Kaltem bisa juga mas, buahnya ambil ke sini. Namun untuk harga 2024 nih naik bang di sini mas, saya mulai dari Rp325 sampai 350 sesuai peraturan. Nggih, kalau harga dulu kan awal masuk di sini dulu tuh harga 275, cuman dikurangi jadi harga 250. Tergantung ukuran juga, Mas. Di sini ukuran 1,5 in up. Nggih, sampai 2 in bisa.